minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca, louca, Ucil Funky, Remix. louca, louca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali kegunaan sel volta untuk kehidupan sehari-hari. Oh ya, teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu sel volta? Nah, bagi yang belum tahu, sel volta itu merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia atau reaksi redoks diubah menjadi energi listrik. Bagian sel tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut elektroda. Nah, elektroda tempat terjadi oksidasi disebut anoda, sedangkan elektroda tempat terjadi reduksi disebut katoda. Nah, pada sel volta, katoda merupakan elektroda positif, sedangkan anoda merupakan elektroda negatif. Sel volta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel volta primer, sekunder, dan juga sel volta bahan bakar. Aplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari ada banyak contohnya, seperti baterai yang ada dalam senter dan mainan anak-anak, ada aki yang ada dalam kendaraan, dan juga ada lithium ion yang ada di baterai HP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta pada kehidupan sehari-hari. Yang kita gunakan adalah baterai. Apa sih baterai itu? Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik, seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Nah, sebuah baterai biasanya terdiri dari 3 komponen penting, yaitu anoda, katoda, dan pasta sebagai elektrolit. Saya akan menjelaskan isian baterai beserta fungsinya. Kami akan membongkar sebuah baterai. Pertama-tama, bongkar dulu baterainya hingga semua bagiannya terlihat. Setelah baterai terbuka, maka akan terlihat sebuah batangan hitam. Batangan hitam tersebut adalah katoda. Katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Jika dibongkar lagi baterai, maka kita akan menemukan tabung berbentuk V yang mengandung ion-ion positif dan ion-ion negatif yang berfungsi menetralkan muatan positif dan negatif dalam larutan elektrolit jembatan garam ini berupa sel. Itu adalah fungsi dari jembatan garam. Dan jika kita bongkar lebih lanjut lagi, kita akan menemukan satu benda, yaitu anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi dalam baterai. Reaksi yang terjadi yaitu anode Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, katode 2MnO2 ditambah 2NH4+ ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 tambah 2NH3 ditambah 2H2O. Reaksi selnya Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2NH4+ menjadi Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah 2H2O. Kesimpulannya yaitu sel volta merupakan sel elektrokimia yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Baterai termasuk ke dalam sel volta primer, di mana komponen baterai ini tidak dapat diisi ulang. Pada baterai terdapat kutub positif, yaitu katoda, dan kutub negatif, yaitu anoda. Katoda pada baterai adalah grafit, dan anoda pada baterai yaitu logam seng atau Zn. Bahan dan alat yang digunakan adalah Coca-Cola, 3 gelas plastik, 4 penjepit buaya, LED lampu, koin, dan paku. Siapkan 3 buah gelas. Kami menggunakan gelas kaca. Nah, setelah itu tuangkanlah Coca-Cola ke dalam masing-masing gelas. Setelah dituang, ambillah penjepit buaya. Setelah itu jepitlah penjepit buaya tersebut ke koin dan paku. Nah, koin ini berperan sebagai katoda dan paku berperan sebagai anoda. Lakukan demikian terhadap 3 penjepit buaya lainnya.
Kemudian, masukkan penjepit buaya ke dalam gelas tersebut secara selang-seling. Setelah semuanya dimasukkan, lalu jepitlah lampu LED ke penjepit buaya tersebut. Yeay, nyala. Baterai termasuk sel volta primer. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai, artinya komponen baterai tidak dapat diisi ulang. Baterai ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sel kering seng karbon, yang kedua ada baterai merkuri, yang ketiga ada baterai perak oksida. Baterai yang kita gunakan dalam video ini termasuk dalam baterai sel kering seng karbon. Jadi kesimpulannya yaitu asam fosfat yang ada dalam minuman Coca-Cola membentuk reaksi kimia dengan koin dan paku. Koin atau yang disebut tembaga yang dimasukkan ke dalam minuman berkarbonasi bersifat katoda atau kutub positif, sedangkan paku yang bersifat aluminium yang dimasukkan kepada minuman berkarbonasi bersifat anoda atau dengan kutub negatif, sehingga terjadi reaksi redoks spontan. Dan apabila elektron mengalir dari satu ke bahan yang lain, maka energi akan dilepaskan. Lalu minuman yang berkarbonasi akan mengalami ionisasi sehingga menyebabkan adanya arus listrik yang membuat LED nyala.